kayak kita nih, kita benar-benar berdiri di bengkel itu murni banget. Dari ibaratnya bengkel itu nggak punya nama sampai punya nama kayak gimana, nggak mungkin om mau dibeli. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini gue ketemu sama Mang Asep Bajai, yang ini gue terpaksa minjem kantornya karena dia juga masih sibuk ngurusin beberapa kerjaan. Rutin ini kan udah berjalan kan. Kayaknya dia di sini lah pada akhirnya. Kenapa selama ini juga sudah mulai Menghilang. Ngilang sih kagak, lu di Street Race kan datang kemarin. Iya. Datang lo kemarin. Cuman rada-rada nggak umum aja sih motor yang lo bawa. Apa listrik? Motor listrik. Listrik kan? Listrik. Itu lu gimana ceritanya lo sampai akhirnya lu kok bisa bawa motor listrik, Bro? Ya awalnya disuruh nyeting sama Pak Agung, suruh nyeting, udah cobain. Daerah ada pas acara Street Race, ada kelasnya, ya udah kita ikutin. Tapi itu matic jatuhnya kan? Iya, jatuhnya matic. Lu nggak masukin personel enggak kan? Enggak. Apa namanya? Sensasinya kalau sama motor bensin beda jauh. Beda jauh. Benar-benar harus seimbangannya benar-benar harus kuat tangan. Bukaannya lebih keras motor listrik ketimbang matic. Emang? Ketimbang motor 2 tak, 4 tak lebih keras motor listrik. Masa sih? Bener. Iya. Harus benar-benar kayak kita urut aja pelan-pelan. Kita kalau bawa kayak matic biasa bisa? Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Dia bodinya ninja kan rangkanya? Rangkanya ninja murni asli. Cuma peleknya aja pakai ring 14. Peleknya ring 14, depan belakang? Iya. Kalau proses pembuatan itu motor, lu ngikutin nggak sih? Oh enggak. Sama sekali enggak? Sama sekali, cuma disuruh nyeting, udah yang punyanya mau ikut, ya udah kita ikut. Sama tadi ini sebenarnya ada sedikit insiden ya. Ketika kan gue dari Cicangkal tadi nih, itu ada Katak sama Dilan Cepek kan main tuh. Mungkin nggak imbang kali ya, si Dilannya bawanya tuh godek jatuh. Gue nggak tahu kabar terakhir gimana ngap? Hah? Tadi di IG nggak ada? Belum. Ya mudah-mudahan cepat sembuh. Lu sempat ngeliat nggak tadi di IG tuh? Sempat lihat, ramai banget itu om. Rame banget tadi gue juga kesono. Ya ibaratnya balapan nggak layak lah seperti itu, karena penontonnya begitu. Serame-ramenya dulu lu lagi zaman dari trek 800, 1200, pernah nggak lu sampai kayak tadi begitu? Pernah, tapi gimana ceritanya kita harus bisa rapiin. Secara lu joki nih ngelihat penonton segitu banyaknya, lu ngerasa ada gimana ya? Lu bukaannya juga kan kalau misalkan pastilah om, kalau semua buat rasa takut pasti ada, tapi kan kita gimana bicara mati, kalau bisa serapi mungkin kita lepas, tapi kalau misal resiko buat joki kita nggak mungkin lepas. Pernah tapi lu kondisi begitu ya? Kondisi kayak gitu. Waktu itu lu main di mana, Bro? Pemuda di Gunung Sahari pernah kayak gitu. Serame itu? Serame itu, bahkan saya pengalaman pernah sampai minta orang yang di finish itu 100 meter ditarik pakai tali rapiah. Itu zamannya di Kawan Lama. Kawan Lama mana ini lagi Tahu Kawan Lama. Itu jalurnya kan kagak ada ininya. Saya minta tolong sama pasukannya P3 itu Togeng. Itu. Iya, anak barat. Anak barat, iya, Togeng. Pokoknya 100 meter dia ditarik tali rapiah sampai mundur. Kalau nggak mundur nggak bakal lepas. Iya, itu mudah-mudahan memang teman-teman yang nonton juga diharapkan gitu ya. Ini yang nyampein joki gitu maksud gue. Lu nyamannya bagaimana? Kan kagak nyaman lu dikerubungin. Nggak nyaman sama sekali, kita pun nggak bakalan maksimal om. Yeah. Mau lepas pun ragu. Kalau posisi untuk disetar itu untuk posisi nutupin kanan kiri oke lah. Tapi kalau untuk nutupin misalnya di tengah gitu ya? Untuk di tengah itu kita oke lah. Tapi kalau untuk dimaju di depan motor kita semua itu nggak bakal. Karena satu, resiko motor kita kalau emang kita trek lepasnya bisa lurus, oke. Mulus gitu ya? Mulus, jamin. Tapi kalau misal sliding, resiko penonton, ya kan? Iya. Kedua, kalau ngangkat kayak tadi kejadian
dia ngangkat ke kiri terus buang lagi ke kanan. Daripada dia mungkin resiko aja deh. Satu resikonya kan dia mau buang ke kiri itu pasti nabrak nonton. Oh bukan, tengah-tengah itu. Siapa nengap? Admin kan banyak banget di tengah juga. Iya, buang ke situ nggak mungkin. Tapi kalau ini mendingan dihantam sekalian. Kalau lah karena apa? Bukan resiko kita kan gitu. Satu kita juga punya ini tanggung jawab sama owner pasti. Lu baunya gimana? Ya kan? Kalau kita nggak maksimal kita salah. Kita mau maksimal tapi media nggak. Iya atau yang nonton gitu katakanlah. Iya medianya nggak ini ya kan. Susah ya nyari. Gue juga udah ngomong sama Pak Haji tadi. Apa kan panitia kan. Pak Haji ini rame banget dia dong. Memang dia sih pihak panitia juga nggak menyangkakan sampai sebegitunya gitu loh. Tapi emang salut kalau buat Pak Haji sampai desain ada lahan untuk waktu sore kayak gitu. Cuma satu doang sih kenyamanan buat joki tolong diperhatiin. Kayak trek, kayak lintasan buat setar. Ya kan kalau setar sampai seperti itu kan nggak mungkin maksimal loh. Paling nggak ada space lah. Ada space. Kedua ya untuk para penonton jangan sampai ada di tengah seperti kejadian tadi lah. Ya kan? Mendingan tengah kosong aja kali ya. Mendingan lihatlah yang kayak seperti di Jawa. Dia serame-ramenya kayak gimana, nggak mungkin ada yang di tengah antara pembalap A sama pembalap B gitu di tengah-tengahnya si penjajar itu. Mungkin ada tapi nggak sebegitu panjang kali. Nggak ada kalau kosong aja ya. Kosong. Pasti dia rame hanya kanan sama kiri. Tapi kalau untuk di tengah-tengah itu nggak pernah ada. Malah ibaratnya cuma buat orang yang lepas star doang. Benar. Kalau kita buat panutan di Jawa kan gitu. Padahal dia nggak pernah ada balap liar. Sekarang udah mulai. Benar. Lalu gini bro, salah satu yang gue ciriin lu kan ini tahun keberapa nih? Ini tahun ketika lu misalkan masih line up gitu, ini tahun keberapa berarti misalkan? Lu ngawalin ini semua tahun berapa sih? Ngawal Vintis? Iya. Itu dari road race tahun 2000 vakum. Berarti kalau mau tapi lu kan ini ya maksudnya ada vakum. Iya, ada vakumnya terbalik lagi gitu kan. Ada vakum. Kalau mulai banget itu saya di 2012. Zamannya mulainya Drag Harapan Indah. Drag Harapan Indah. TPM. Bukan Trendy. Bukan Trendy. Di Harapan Indah itu siapa ya? Santana. Bukan. Yang bareng wamping lewat. Pokoknya. Wamping lewat motor om. Tuh zamannya. Dari situ awalnya. Dari situ ditarik sama tim Arjuna. Pertama kali udah sampai. Lu percaya nggak sih dari kalau nggak tahu ya yang lain ya. Gue tuh ngelihat lo start. Yang menurut kalau rangka badan tuh rigid itu lu bro. Karena lu kalau start gue ke melengkung banget. Iya nggak sih Ngap? Apa namanya khas banget. Lu tuh sampai bungkuk gitu. Iya nah. Itu style lo emang begitu atau memang itu setiap motor itu beda? Enggak, emang style saya seperti itu bungkuk. Oh itu style lo begitu ya? Bungkuk. Gitu. Emang begitu ya? Emang bungkuk. Kalau gini, ini gue kemarin ngobrol sama siapa sempat itu bahwa memang ketika bentukan rangka itu sekarang kan lu lihat kan mesin itu jadi semakin ke atas, motor jadi semakin ke bawah, cuman jarak sama itu masih dapat gitu loh. Jadi bukannya memang semuanya diturunin, gitu kan? Itu di teman-teman tertentu gitu, pada akhirnya itu pengaruh ke cara bawa dia. Iya. Sementara kalau lu sendiri lu ngerasa lu ngalamin rangka-rangka Almu nggak sih? Ngalamin. Dari zaman besi terus ke sekarang itu lu ada perubahan nggak sih sebenarnya? Harus ada. Dia lebih kalau dulu itu kita kalau buat setar nggak perlu ngotot pun bisa gitu kan. Nah sekarang kita harus tekan banget di depan posisinya. Kalau nggak ditekan itu pasti jomplang, apalagi rangka Almu. Gitu makanya biasanya sekarang kalau dilihat style orang sekarang itu lebih cenderung setar pasti milik motor-motor GP. Rada nunduk ke depan untuk nahan depannya seperti itu.
Itu mau 4 tak, mau 2 tak, sama begitu. Posisinya nggak tahu ya. Ketika misalkan duduk nih, kalau sekarang karena mungkin tuh rangkanya udah pada ambles menurut gue ya. Jadi posisi tekukan kaki tuh nggak kayak zaman lu dulu, dah kayaknya dah. Sekarang kayaknya itu udah lebih rata gitu. Iya. Iya kan kayak begitu kan? Ya, itu kan semua cari kenyamanan dari jokinya, Om. Sekarang kalau misal kaki kita untuk ngoper aja nekuk banget, itu buat ngoper aja pasti ada miss apa gimana gitu, 0, kalau bicara tem ya kan. Tapi kalau misal kaki kita nyaman untuk setiap operan gigi enak posisinya dari dudukan kakinya, boostednya itu pasti lebih baik. Kalau lu lebih lihat, nyaman buat setar, buat apa lebih nyaman, pasti kepegang semua. sama jangan buru-buru geser pantat kali. Ada yang dia sebenarnya ini motor belum ini dia udah geser akhirnya dia ngangkat. Iya. Gitu kan? Dulu pokoknya kalau seperti posisi start itu saya pernah diajarin waktu zaman drag kalau 2 tak sama Magadir. Magadir. Bos Magadir. Bos Magadir. Bos itu emang owner 2 tak pertama kali saya bawa 2 tak. HK. Hantu Kalimalang. HK. Ih, baru Magadir juga. gila. Dir, kira lah ini. Si mangap gacor banget. Itu dia sekarang pindah ke Banci ya. Kalau lu mungkin sempet masih mantau kan? Maksudnya apa namanya? Iya, kalau update mah terus. Yang sekarang berjalan gitu kan. Kerja begini tetap update lihat. Iyalah. Emang lu cuma mungkin bedanya gini. Karena lu sekarang udah punya tanggung jawab di sini. Tanggung jawab. Nggak terlalu ketika dulu memang lu nerima siapa owner terus bawa gitu. Kalau sekarang mungkin lu cuman buat fundraise aja istilahnya kan? Iya, buat fundraise aja, buat ngilangin hobi udah gimana gitu. Masih ada kangen ya berarti lu ya? Masih Om, kalau kangen mah. Iya. Nggak bisa lupa. lepas begitu aja ya? Begitu aja nggak bisa. Ketika kita jenuh kayak gimana, udah sama kerjaan apa gimana, saya cari Om tempat yang ada trek-trekan, saya cari, saya muter. Hanya untuk sekedar nonton doang, padahal nggak bawa motor tapi nonton aja ada gitu. Jer, kopi jer. Kopi pesenin apa? Iya. Jadi tetap punya trek doang, tetap gak dianterin. Sampai kayak kita sekarang nih, saya lihat kan banyak Sunmori. Saya sampai nonton di Sudirman, orang pada balap-balapan gitu kok pada berani. Sedangkan saya sendiri joki nggak berani balapan seperti itu. Bener, balapan ada mobil begitu seperti itu nggak berani saya. Kalau yang sekarang yang terjadi sebenarnya ketika di Sunmori, yang kalau gue lihat itu lebih ke pergeseran karena mungkin treknya yang sudah bener-bener proper tuh untuk 500 terus susah. Akhirnya teman-teman owner itu daripada kan dia hasrat buat mainnya kan masih ada pasti. Akhirnya dia gitu. apa namanya istilahnya ya, beradaptasi dengan adanya trek ya modelnya begitu. Akhirnya dia bikinlah Sunmorian yang masih mungkin bisa dipakai di jalan raya gitu, yang kebut. Yeah. Kan itu sebenarnya kalau motor Sunmori kan surat-surat lengkap segala macam, plat nomornya juga ada kan, beberapa kan gitu kan, emang itu diadain gitu. Nah, selain lu di street race kemarin bawa listrik, itu lu nggak race yang lain lagi ya? Nggak race yang lain, hanya di kelas listrik aja gitu. Iya, ini menarik juga, cuman gua kagak sempet itu gua kemarin buat awari-wir kalau ini itu aja pun lu masuk ke berapa kemarin? Kedua ya? Kedua udah saya langsung pulang gitu. Jadi datang satu kelas itu dong? Pas race udah sampai selesai udah langsung pulang. Sebenarnya sih pengen nonton lagi gitu apa gimana, cuma jadi kangen, malas jadi jadi pengen itu. Iya kan, udah pulang aja mendingan daripada ntar lo horny lagi mau gas lo daripada PR. Nanti badan gue gatel-gatel nih. Baru ini dicangkal tadi. Terus gini Jay, ini kan sekarang teknologi udah berkembang, ya. Dari ada
alat-alat yang pencatat waktu gitu. Mungkin kalau zaman lu dulu itu belum ada yang namanya Keystar atau Racebook tuh belum ada. Terus Kalau juga dulu berpatokannya sama handphone, stopwatch paling kan. stopwatch, sama terakhir saya beradaptasi sama Micron. Udah. Itu. Itu terakhir kali. Nah itu sebenarnya gini, kan lu ngelewatin beberapa fase panjang trek. 1200 pernah, Pernah. 800 pernah. Mana namanya tuh? 500 Sentral, pernah. Matraman, sampai sekarang akhirnya 500. Kebutuhan teman-teman mekanik buat ngembangin nih, misalkan gini deh. Ini nggak tahu ya, gua tuh kita sependapat atau enggak gitu. Ada beberapa teman-teman joki gitu, nggak semua sih, memang mungkin ada beberapa yang cara dia bawanya itu ketika dia sudah nyaman main di, misalkan di Sentul gitu, itu operannya itu kalau gue perhatiin gitu, itu agak-agak mirip gitu. Misalnya dia bawa Ninja nih, apa itu memang kebutuhan mesin memang sampai di daerah sekuat itu gitu, atau memang dia patokannya itu dari berdasarkan dia punya jarak. Gue sampai di tiang ini gue harus masuk gigi sekian, sampai di sini gue harus ngoper gigi sekian. Lu begitu apa lu sebenarnya ngikutin kemauan itu mesin? Seharusnya sih kemauan mesin Cuma kalau sekarang yang dilihat pada hafal track. Yang seperti Om bilang, harus gigi sini harus sampai 6. Harus di tiang ini harus sampai 6. Padahal kalau semua kan apa yang bawa itu beda bobot, beda. Ya kan, settingan beda. Final gear beda. Semua beda. Nah, cuma mereka ada yang mematokin misalnya jarak 500 meter, gua 300 meter udah harus gigi 6. Ada yang 500 meter gua harus 350 itu gigi 6. Ada. Itu ya idealnya kan? bagaimana sih bro sebenarnya bro? Karena kalau gue pikir ya, berarti kalau misalkan kayak begitu, terus gimana cara lo ngasih masukan ke si mekanik? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di 500 meter gitu, itu kan piranti yang dipakai itu kan nggak sama kayak kalau kita dipakai ngeliat, misalnya Om Hawadis kan di road race tuh ya, itu kan dia lengkap ya, piranti itu semua ada ya. Atau di 402 itu kayak gue ke Mas Wawan kemarin itu dia udah lengkapin semua. Jadi itu dia ada light shifternya. Jadi dia ngebantu joki juga, nih peak power motor segini, harus di RPM baru operan gitu. Iya. Nah itu sebenarnya di 500 kebutuhannya sampai segitu nggak sih bro? Harus, sebenarnya harus. Kalau pakai Micron itu kita semua bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Lu pernah pakai itu alat berarti? Pernah. Micron 5? Ya, bukan Micron 5, Micron 4. Itu kita pakai sensor segala untuk 500 meter. Di setar sampai di finish ada sensor. Satu kesalahan kita ngoper di gigi berapa salah itu ketahuan. Makanya dibilang kalau berpatokan dengan tem, kalau cuma hanya satu kali doang tem dengan segitu, lu jajal kedua kalinya nggak stabil gitu? Stabil, berarti kan kita ada yang salah. Iya. Ya kan? Tapi kalau Micron itu jelas-jelas ketahuan. Yang bener-bener mesin, apa joki, apa mekanik yang salah di situ ketahuan. Nah itu juga kan misalkan nih, begitu udah selesai lu dilihat data loggernya gitu, itu ngasih masukan ke mekanik kan pasti lebih nyaman kan pasti kan? Mekanik pun pasti berbalik ke kita. Nah misalnya lu di operan gigi 3 lu kecepatan, operan di gigi 5 apa mau ke 6-nya lu kecepatan, apa kepanjangan, apa kelewat gitu. Iya, dari situ kan ketahuan datanya. Grafiknya ketahuan. Iya. Makanya sekarang orang pada deno lihat grafik, ntar di tes lintasan beda lagi. Ya karena ada gini, ada beberapa contoh kasus gitu ya. Secara horsepower ini motor sudah Kuat. bagus lah. Iya, kuat. Tapi begitu dites di lapangan gitu, Belum tentu. iya kok kayaknya kok malahan temnya molor jauh banget gitu kan. Nah itu kasihan tuh, gue tuh ngeliat mekaniknya kadang-kadang pasti kan mereka kan gimana ya, salah di mananya ya gitu kan. Kalau yang saya perhatiin yang untuk tahun-tahun sekarang, mereka pasti ngelihat data dulu.
kayak tadi Om yang bilang data horsepower segini. Ntar finalnya tetap di lapangan. Ya kan? Iya. Ntar kurang apa dia pasti lari ke dyno lagi. Datanya dilihat lagi awalnya berapa sampai ketemu gimananya pasti finalnya di lapangan. Dyno hanya untuk lihat horsepower sama data doang. Tetap finalnya Di lapangan. di memang. lapangan. Tapi kan paling nggak ketika mekanik atau owner gitu yang memang udah megang data untuk apa namanya dyno gitu, dia kan ke lapangannya jadi jauh lebih pede gitu maksudnya Iya. kan. Kalau misalkan nih HP gue belum target HP ini belum masuk nih, ngapain juga kita ke lapangan gitu? Kalau ini kan kita udah pasti megang data, Oke. mengurangi resiko apa ya hal-hal yang kalau mungkin masih bisa dikorek lagi nih untuk naikin HP atau ganti knalpot kan itu kan udah Iya. jauh lebih apa namanya jadi hemat waktu. Hemat waktu. Karena riset kan tahu sendiri kan mahal segala macam. Sekarang bikin motor mahal, Om. Kayaknya nggak dari sekarang ya bos ya. Iya. Ini ada Bikin motor sekarang mahal. Makanya sekarang orang pasti bikin motor dengan mekanik targetin time. Zaman dulu mana pernah. Zaman dulu nggak ada. Iya kan? Bikin motor udah ayo main. Sekarang saya mau bikin motor budget segini. Harus time segini ya baru kita main. Iya. Kalau dulu mah mana ada, makanya sekarang gimana? Kalau untuk main motor enak zaman dulu beneran. Nongkrong di mana, kita gimana, main berapa. Kalau sekarang paling kecil 5 juta. Kalau kita punya masyarakatnya banyak. Karena gini brother, yang nggak tahu ya, gue sih ngerasanya sekarang ini drag gitu yang di 500 ya, itu juga sudah menjadi industri. Iya, Dulu kan mungkin awalnya dari hobi. hobi. Nah sekarang kan udah jadi industri gitu kalau gue pikir. Semuanya jadi, tapi bagus ya maksudnya teman-teman dari pendukung tim itu dari misalkan kayak Bubut, Knalpot itu kan juga jadi berkembang Jay. Iya kan? Iya. Jadi banyak lu lihat sekarang tuh. Banyak. Bubut di mana-mana. Dulu mungkin hitung pakai jari. Dulu mau umpet-umpetan, Om. Oh malu betul-betul dulu. Dulu mau umpet-umpetan. Lah bener. Bikin motor deh kita ngebubut. Di tukang bubut sana, Bet. Jangan sampai ada kelihatan orang kayak gimana, ya kan? Tukang bubut ya kita lobby, udah pasti. Ya kan? Pasti umpet-umpetan kalau dulu. Kalau sekarang mah udah jual nama bubut. Oh Iya kan? Iya. Kita bikin apa karbu nih? Padahal kita tahu bikin karbunya di mana, ya kan? Tapi kita ngumpet. Gitu. Kalau dulu mah nggak pernah ada. Sebenarnya sih kalau gue pikir ya itu di industri sebenarnya. Iya. Kan jadi bergairah semuanya. Cuman Kayak dulu kita zaman yang patak per Swedia, per Jepang, apa gimana. Sekarang udah nggak ada. Susah. Iya. Ya kan? Malah nggak dipakai. Ya kan? Iya. Mungkin juga karakter korekan juga berubah, Berubah kebutuhan juga berubah. Akhirnya Berubah semua total patak semua berubah. Lalu gini, ada juga yang gue lihat ya, ini sih hasil diskusi gue sama Mangap gitu. Ada beberapa partai gitu yang kalau kita lihat dibilang murni begitu, ya kita semua pengen setiap partai itu semuanya itu murni memang ya. Tapi ada beberapa hal kadang-kadang gue sama Mangap tuh yang selalu kadang-kadang ngasih pandangan ke gue, ini sepertinya nggak real nih Om. Maksudnya bagaimana Ngap? Ini nggak real pokoknya Om. Maksudnya gimana Ngap? Udah Om ya Kak. Lu so tau lo Ngap lah Mangap. Siapa sih yang nggak saya tahu katanya gitu. Ya itu makanya kan media sekarang sama media dulu, mungkin orang media dulu yang lebih tahu. Dulu zamannya cuma ada di Facebook, di BLJ, radio balap, nggak seperti sekarang Om. Ya kan siapa aja udah bisa bikin konten. Jadi dimudahkan. Iya, ya kan si TV di mana-mana. Ya kan kasarnya. Iya. Dulu kalau mau nyeting aja ngumpet ya.
Dulu nyeting ngumpet. Kalau sekarang mah kirim kontennya ngontennya dulu. Sekarang mah yang penting konten udah judulnya beneran tadi ini. Kayak gue aduh. Iya. Karena ada kayak contoh kayak tadi Dilan sama Katak gitu. Jadi ada beberapa teman-teman gitu. Ini mah emang kebutuhan buat konten aja Om. Dia bilang gitu. Iya. Gue bilang emang iya Pak. Ya Om lihat aja kan. Kalau memang partai itu terjadi misalnya jokinya memang profesional dia memang joki gitu. Itu baru bisa dibilang emang itu real gitu. Tapi kan ada juga emang memang kebutuhannya gitu untuk konten gitu. Makanya balap sekarang gimana ya? Orang pada lebih mentingin konten kayak gimana. Makanya seringkali setiap motor saya yang bawa untuk menolak untuk ditaruhin kamera apa gimana. GoPro gitu maksudnya. Sering apa dari owner saya apa gimana itu sering nolak, tapi ada yang mau ya silakan. Kalau saya sih nggak pernah ngelarang gitu ya, karena mungkin kebutuhan mereka ya kan. Ya kita mah nggak mikirin karena cuma di motor saya cuma hobi ya kan. Sebenarnya positif negatifnya sih ada ya. Ada. Maksudnya dengan adanya tuh kamera sendiri kan misalkan tipis gitu kan itu juga bisa jadi buat patokan. ya. Cuma tetap Om kalau misal bicara kamera kayak gitu untuk tipis apa gimana, bukannya kita nggak percaya kamera ya. Nggak bisa kita lihat karena kamera kan silinder ya kan, kecuali kalau emang kita cembung ya maksudnya lo ya. Kan kita nggak bisa patokan banget Garis lurus gitu ya. sebenarnya. Kejujuran dari joki sih Om. Kejujuran Saya ngalamin beneran itu main yang bener-bener cengli kayak gimana, menang setengah sok, kalah setengah sok, dibayar, itu saya pernah ngalamin. Ya misalkan ini cengli nih, bicara cengli gitu. Gue yakin semua teman-teman itu juga cengli. Kita semua gitu berharap mau kalahnya tipis juga kalah ya bayar gitu. Masalahnya nih, karena apa? Sekarang itu yang dipatokin main tengahan misalnya 3.000. Misalnya 3.000. Nah, pinggirannya ini orang nggak mikirin jokinya. Iya kan? Itu kan hak mereka kan. Cuma kan orang pada berpikiran ke situ. Joki. Ya kan, entah tuh joki dibayar dari pinggiran juga apa gimana, ya kan? Makanya sekarang pada main 3.000, pinggiran bisa lebih dari 3.000 apa gimana. Kalau dulu kan enggak. Main segini ada pinggiran kita gabungin. Ya kan? Itu yang bikin semangat, mungkin untuk bikin semangat joki. Tapi kalau sekarang kan makanya pada udah begitu dah. Bikin ulah sendiri. Ya kalau gitu. gue sih berpikir gimana caranya lu menjaga itu tetap real gitu. Sementara ada kepentingan itu, Bro. Nah, itu dia. Ini susah kan, misal apa namanya ya? Gue juga nggak menyalahkan sih teman-teman yang memang senang pinggiran, itu hak mereka. Hak mereka bebas-bebas aja. Bebas. Gitu. Malah kadang ibaratnya saya juga ngalamin teman saya, ya kan, nongkrong di saya, tapi pinggirannya saya lagi main megang musuhnya. Itu hak, iya, kan, itu kan hak mereka. Beda feeling boleh lah, beda feeling boleh lah. Iyalah. Marah mau gimana? Ya kan hak mereka. Lu yang punya duit, ya kan. Paling ibaratnya kalau misal kalau gua kalah, kalau gua menang, paling gua ledekin, ya kan gitu. Cuma kadang gimana? Berangkat bareng, isi dompet. Beda. Iya, bebas. Iya kan? Iya. Kadang kita boncengan ya kan, lu beda mana, pilih mana ya kan? Mas, bener. Itu udah aja kita ngalamin pahitnya dah, ya bener. Cuma ada kalanya nih ya. Ini gue tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Sebelum partai itu lepas, itu udah ada yang tahu ini yang menang. Ya. Nah, kan itu masalah menurut gue tuh. Aduh, gue bilang bisa begini nih. Lu kan gak mungkin gak tahu, lu pasti lu kan berada di posisi, maksudnya lu kan joki gitu kan. Nah, makanya sekarang main motor sekarang kalau saya bilang seperti main bola. Ada bandarnya, udah pokoknya intinya gitu aja. Iya. Kita jangan nggak mau nyebut gimana, pokoknya main motor sekarang dengan nominalnya berapa, itu kita udah ada bandarnya pasti. Iya. Itu terserah, terlepas dari itu semua, ya tetap yang diadu sih sebenarnya mesin ya. Ya kalau masalah itu emang nggak bisa dipungkirin dah. Nggak bisa. Sekarang
Ya kalau mau disebut nominalnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bebas aja nggak apa-apa. Ya sekarang gini Om, kalau kita misalnya main partai itu 3.000, 3.000. ya kan? Umpama. Joki dapat berapa persen sih? Ya kan? Paling top aja 40% dari kemenangan, ya kan? Nah misalnya ada yang pinggiran hampir 10.000, ya kan? Itu kalau menang joki cuma dapat 40%, 3.000. Kita beli aja jokinya. Iya kan? Iya. Lu gua kasih duit segini, Iya. ya kan? Mendingan gua kalah. Kasarnya, gua dapat segini. Kalau menang gua dapat segini. Kalau kalah gua dapat gede. Makanya main motor sekarang ada bandarnya. Udah pernah main bandar. Ya kan? Oh. Iya. Ya manusiawi ya. Ketika orang mungkin dapat tawaran, jangan kita yang main motor, yang main bola aja kadang begitu. Iya kan? Yang kelas dunia aja kadang malah kelihatan. Sekarang orang apa sih yang nggak perlu keuangan? Benar. Karena kalau yang saya lihat Om, emang sih ini judi. Emang sih kita main motor tuh judi. Cuma kalau buat mereka dilihatnya bukan hobi, suatu pekerjaan Om. Gitu. Beda sama orang yang benar-benar hobi, real hobi. Ya kan? Sekarang kalau misal kayak kita nih, kita benar-benar berdiri di bengkel itu murni banget. Dari ibaratnya bengkel itu nggak punya nama sampai punya nama kayak gimana, nggak mungkin Om mau dibeli. Kecuali lu naikin motor ini nih, ya kan? Gimana caranya lu harus begini-gini? Ya, sementara lu kan nggak hanya menetap di satu titik itu aja. Ya kan? Di sini. Kecuali benar-benar dia real, benar-benar dia bangun sendiri apa gimana sampai naik namanya sendiri apa gimana, mungkin nggak mungkin. Pasti, ya kan, namanya orang. Berarti Anda pernah di posisi itu? Pernah. Pernah lu ya? Pernah. Tawaran begitu ada? Pernah. Ada. Goyang dong lu berarti? Saya nggak bakal. Goyang apa? Iya. Pernah bener-bener. Enggak, ini kan pernah. bicara dulu Iya, kan, bicara pernah. dulu kan. Ya, bukan dulu, malah baru kemarin. Ada begitu bro? Ada. Ada. Cuma kan semua balik lagi ke kita. Kalau emang kita mau ngebangun nama, otomatis kita nggak bakal. Walaupun kita kalah terus, jangan anggap kalah itu kita down. Belum rezeki kita udah dari. Ya mungkin risetnya kurang bagus segala macam. Tetap arah ke teknis ya, untuk ngembangin segala macam ya. Iya menarik juga sih. Kalau emang mau mah banyak Om. Beneran. Beneran, cuma jangan rusak. Rusak karir. Iya ngapain? Karena karena apa? Kita lolos satu aja lu dalam tawaran itu pasti kedengaran di mana-mana. Bocor pasti ya? Pasti nggak mungkin, nggak. Begitu ngap? Anjir. Waduh. Wah, mengkhawatirkan. Udah nyeting susah-susah ini. Enggak mesti kasihan owner bukan. Nah, pada akhirnya ya kan, makanya karena kan owner mau nyeting udah keluar duit apa gimana, kalau bukan benar-benar tuh joki orang yang bener lahir dari loyal kita, lah. Ya kan, loyal lah, iya. Jaga nama baik segala macam. Semua tergantung dari jokinya. Iya. Balik lagi ke orang yang bawa apa gimana. Nah, tapi gue mah yakin lah teman-teman gue, joki-joki kita di sini mah nggak ada sih kayaknya begitu mah. Mudah-mudahan nggak ada. Itu joki di India kali. Lindapan kali di sini mah kagak kayaknya mah. Nggak ada. Kagak ada makanya mah. Nggak goyang deh kayaknya mah. Nggak goyang. Karena mereka juga itu pasti jaga nama baik lah. Iya. Iyalah, gue mah yakin banget ya. Terus gini bro, ada lagi mengenai risetan nih. Tadi udah ya mengenai mikron ya, itu emang berarti mutlak itu ya. Mutlak. Terus gini, kalau di road race, suspensi itu pengaruhnya sangat besar. Banget. Misalkan di motor sudah ketemu tenaga nih,
Terus joki nyoba di throttle kecil gitu, dia coba tuh. Itu nyeting suspensi tuh. Paling susah. Oh itu paling susah. Kalau di drag sendiri, karena ya itu tadi, lu kan gua anggap sudah kenyang ya di 1200, 800, 500 gitu. Yang menurut gua lu udah cukup punya pengalaman. Gimana cara lu nyeting suspensi, bro? Cuma ribbonnya aja, Om. Ribbon shock belakang. Kalau yang dulu paling penting. belakang berarti. Shock Depan belakang. aman. Depan pasti aman. Nggak terlalu direpotin. Depan sih nggak bakal direpotin. Tapi kalau belakang itu yang paling utama kalau buat saya. Belakang ya? Belakang. Dia kelembutan salah, dia kekerasan salah, harus benar-benar pas. Dihitung bobot. Dihitung bobot. Apalagi rangka-rangka sekarang enteng banget. Lu beratnya berapa? Sekarang? Wah jauh kok. Sama joki-joki sekarang kalah deh. 50. Gocap. 50. Zaman lu dulu masih aktif? Dulu 38. Bukan. Dulu 38 kilo udah mentok. Mau makan banyak kayak gimana 38 kilo. Iya. 38 itu 38 kenceng maksudnya, emang pegangannya jadi gitu. Makanya kunci kalau untuk di suspensi depan hanya tangan. Tangan. Tapi kalau belakang itu penting banget. Belakang gitu. Penting ya karena dia nahan apa segala macam iya. ya. Di saat dia lepas setar, ribbon harus main. Di saat operan kedua, dia harus main. Terus gini bro, kan kalau di Ninja lah gitu ya, Ninja, Air-Racing gitu kan dia double nih shocknya nih. Ninja satu, kalau di Air-Racing kan double nih, slip engine double. Sebenarnya motor kalau buat star, dia tuh lebih aman dijaga dengan 2 shock apa 1 shock? Sebenarnya 1 shock sama 2 shock lebih sama aja, Om. Sama. Makanya kan saya bilang lebih cenderung kita setting suspensinya di belakang. Buat belakang, kalau depan masih bisa kepegang pakai tangan kekuatannya. Tapi kalau di belakang itu enggak. Karena roda berputarnya pasti dari belakang semua. Iya, dia ngedorong. Gimana lu caranya setar mulus, masuk 2 mulus? Enggak, setar miring apa gimana? Nah, bukannya kalau shocknya 2 itu seolah kayak dipegangin pakai 2 tangan gitu ya. Dia tuh untuk kondisi spin apa segala macam itu lebih kenceng gitu daripada yang 1. Sama aja. Sama aja. Ada juga yang begitu. Iya. Ya kan? Ada juga. Sama aja berarti ya. Tinggi rendahnya? Tinggi rendah apa itu? Posisi duduk gitu, posisi duduk. Tinggi rendah. Kalau saya itu lebih cenderung posisi joknya lebih tinggi dari setang depan. Posisi jok, depan berarti lebih begini ya? Lebih miring. Ada yang sejajar sama stang segitiga depan nih. Ada yang sejajar, ada yang lebih tinggi depan, ada yang lebih rendah depan. Tapi saya cenderung agak rendah depan. Alasannya apa bro? Lebih nekennya enak. Di saat lu ke posisi lepas 1 masuk 2 lu naik apa gimana itu masih bisa lu oper. Tapi kalau lu posisinya yang nggak nyaman apa gimana posisi kedua naik itu pasti lepas. Tapi kan misalnya Register kan dia neken tut kan kita depan agak tetap lebih tinggi ya. Iya. Ketika dia depan tuh lebih rendah, dia agak sejajar. Gitu. Itu alasan utama salah satunya ya. Berarti lu cukup bawel dong, maksudnya ngasih masukan rewel, Om. Saya paling rewel. Kalau masalah motor paling bukannya apa. Makanya pasti rewel banget saya. Apalagi suspensi. 1 suspensi, kedua pengereman. Saya paling rewel. Misalnya jarak 500, saya butuh pengereman 200 meter. Minimal. Bukan gimana-gimana karena kita nggak pernah pakai rem belakang. Satu, ya kan? Yang kedua, nggak mungkin kita langsung pencet rem depan di saat finish. Pasti hanya gloyor aja. Makanya saya udah 2 inti itu aja. Kalau misal mau main jarak 500 ya minimal 200 meter untuk pengereman. 200 meter pengereman, cukup kayaknya ya? Sama kayak aja. Itu lahan kita mana bos? Yang berarti 700 meter ini butuh ngap? Iya itu, makanya.
Gimana jadinya nyarinya biar ketemu? Makanya kita sekarang gimana Om? Kita butuh tempat yang seperti dulu itu susah Om. Kayak misalnya di Kemayoran kita udah dapat tempat enak, di ujungnya bundaran. Kita nggak ngambil kiri, kita mentok. Itu bundaran kan gede ya, papak aja dah. Jangan kasih bundaran, dia bikin dikit aja. Pokoknya trek paling enak sih sebenarnya ya. Dari zaman Kacau. dulu. Dari zaman dulu itu kalau bener-bener rapi itu kawan lama. Kawan lama-lama ya, bukan kawan lama yang sekarang. Bukan. Kan udah Kawan separator. lama yang sekarang nggak deh. Nggak deh. Kalau kawan lama yang dulu kalau bener bisa rapi enak. Yang gelap itu Bang ya? Oh, Yang gelap. yang Taman apa Aries apa kalau nggak Iya. salah. Kedua Taman Mini. Atin. Walaupun nikung tapi ya, nyaman. Ya, pengeremannya juga Matraman. masih lega Iya. kan. Matraman dah. Sejarahnya yang paling enak mah. Sekarang lo ke sono ngimpi lo bisa tenang. Udah. Oh minum dulu ya. Minum dong. Dulu mah masih hihi naruh motor pom bensin gue jalan kaki dulu mau ke masjid gua. Iya. Kalau naruh motor di masjid itu gue balik ke pom bensin masih bisa. Sekarang mah aduh. Sekarang gimana tracknya? Dikit-dikit polisi. Dikit polisi. Ini kita yang salah. Itu mah kerjaannya bapak-bapak itu biar aja emang. Nalpot berisik dikit angkep, ya kan? Iya. Udah. Untung nalpot kita mah standar. Iya. Terus gini bro, ini kalau Wanpeng kemarin terakhir itu gua nggak nerima orderan dulu untuk angkutan. Gua orderan buat Ramadan Race dulu. Angkutan apa tuh maksudnya? Kan dia memang apa namanya garapannya kan emang ekspedisi lah setahu gue dia mah. Jadi sama lah. nah iya, jadi dia di momen Ramadan ini dia mau kangen gue mau ngegas dulu gitu. Nah, lu sendiri adakah yang akan lo lakukan di Ramadan ini? Ada juga? Udah dipersiapin. Udah dipersiapin. Pokoknya kita cuma bilang Bekasi serangan bawah tanah. Spill dikit toh. Iya. Rencananya bulan Ramadan ini kita sama anak-anak Bekasi yang serangan bawah tanah itu mau bikin kejutan dan mau kita mainin di trek-trek lama lagi. Jadi bernostalgia lagi Om. Iya. Serang nutup, brother. Iya itu dia. Susah jadinya. Iya. Gue mau ngikut lo, gue takut. Jangan gue mah ngapa aja takut. Ini lagi mau astaga ngap abis ngap. Itu ya itu ngap. Abis juga. Nggak ngerokok berarti. Terus gini Jay. Dalam karir lo dulu berproses gitu sampai akhirnya lo menemukan gue nggak fokus lagi deh di balap gitu. Lo nyari peruntungan yang lain gitu kan, lo kerja gitu kan pada akhirnya. Dulu bengkel mana saja yang sebenarnya itu sempat lo singgahin? Wah banyak Om. Pusat mana? Kalau Pusat? di pusat itu saya nggak ada. Nggak ada. Kalau di pusat nggak ada. Timur? Kalau timur Jadi itu banyak. tadi kan Magadir salah satunya. Oh. Bos Magadir itu dulu waktu lo pakai HK itu dia motor lagi ada di mana kan? Terus sendiri dia kan pindah ke sini. Dia itu garap sendiri. Itu pun saya bawa HK itu buat drag aja 201. Khusus drag. Bener-bener spek seadanya dia. Itu berarti pernah lo bawa situ. Pertama kali saya bawa Ninja dapat tawaran dari saudaranya Magadir itu si Jeffrey suruh mau nggak bawa 2 tak. Saya izin dulu sama owner Arjuna ya kan, bengkel yang bawa saya drag itu saya izin boleh nggak bawa, kata dia silakan, baru saya terima. Dan alhamdulillah sih pertama kali bawa 2 tak tembus langsung ke 1. Nah, itu lampunya siapa waktu itu? Lampunya itu punya orang Semarang. Lu pernah ngalamin begini nggak? Nah, RT lo paling bagus berapa? Waktu itu Di bawah gocap, di bawah 30? enggak Om. Enggak, berarti Masih di bawah cepet? di 80 100. 80 100. 80 100.
kan ada kuning hijau gitu kan. Oh. Kuning terakhir nih, kalau kemarin gue di mana ya? Itu kuning ditembak kagak JS. Tapi giliran Orang lain tembak. ada gue lihat yang lain nih. Dia kuning mati gitu ya. RT-nya gede banget. Lah, gue bilangnya 200 lebih dah. Tadi dia kayaknya kuning ngalah. Aman-aman aja. Nah, itu lo ngakalinnya gimana ya? Semua timing lampu punya sensor beda-beda. Ya, itu yang pertama Jarak. itu udah pasti. Pertama, Ya. jarak sensor. Berarti state pre-state-nya tuh. Preset-presetnya, Yeah. jarak sensornya. Nah, kalau dulu saya patokannya di drag itu gayanya ngikutin Eko Kodo. Dia panutan saya. Mas Eko ya, tetapnya Pak Eko. Iya, dia. Maestro. Walaupun yang saya bingung, pokoknya yang saya bingung, setar dia nggak pernah lurus ban depan sama ban belakang. Pasti miring. Orang Jawa rata-rata pasti miring. Dia dekat ke kanan apa dekat ke kiri? Nggak pernah ada di tengah-tengah. Kuning lampu nyala terakhir tembak kagak jamsar. Sekian lama. Setiap event saya liatin. Bener om, saya liatin ya gimana ceritanya ini orang. Sampai saya duduk di setar saya liatin. Sampai penasaran, akhirnya saya ngetes mental saya. Saya barengin terus. Alhamdulillah bener saya barengin terus. Buat gimana caranya nih ngakalin. Pas pernah saya barengin, saya yang jamstar. Dia enggak. Apa itu kendalanya? Kendalanya di mana? Kendalanya di mana itu? Event di kelas berikutnya saya barengin. Dia yang jamstar, saya enggak. Alhamdulillah. Saya bilang udah kayak gitu. Oh ya makanya saya patokan dia bener. Itu berarti gini. Profil ban ngaruh nggak sih? Aduh, banget. Lu lebih misalnya buat di resmian gitu ya. Lebih nyaman profil bannya itu yang gimana? Maksudnya kan ada yang agak munjung, terus Oh. ada yang agak lebar gitu tuh. Nah, itu Kotak. kalau kotak ya. Kotak. Dengan asumsi dengan harapan gitu Dia lebih gigit. Kedua, jatuh untuk respon slidingnya nggak ada. Nah, kalau misalkan sentuhan si infrarednya itu Oh. jatuhnya ke tapak itu dia ke ban apa ke velg? Keban. Tetap ke ban ya? Keban, ban depan. Makanya kan rata-rata orang ada yang majuin lihat sensornya jaraknya. Nah kalau dulu zaman dulu itu saya diajarin suruh ngitung om. Hitung dalam hati. Ritmenya? Terus kita coba maju dorong gitu, kita hitung juga. Gitu. Pasti bisa kok semua orang. Tapi saya yang ngalamin lampu yang nggak bisa untuk nyolong start itu punya Bambang Diro kalau nggak salah, yang punya yang setiap main dulu di Jawa itu di Bandara Juanda. Itu saya setiap event itu pasti jam start terus. Nggak bisa lokalin berarti itu? Nggak bisa. Bener-bener sensornya sensitif banget, RT-nya. Itu ada minimal RT. Minimal RT? Jadi misalnya kita kecepatan nih om di bawah 0,50 kita kena jam start. Kecepatan 0,49 kena jam start. Jadi harus ngepas banget ya? Tuh RT. Itu harus bener-bener ini ya, harus bener-bener sinkron ya? Kita 0,50 pas nggak bakal jam start. Iya. Tuh. Ngakalinnya gimana? Nah, itu dia makanya saya Mesti bingung. ngepasin gitu ya? Rumit itu kayaknya. Makanya sekarang pada ada latihan drag di Klaten, ya kan udah enak om, beneran deh sekarang mah. Tadi juga ada yang ngap lampu ya, cuman sensornya error. Tadi katanya ngapa ya ngap ya? Tadi gue ngobrol sama Baba, sama Orek, kan tadi kan di Cangkal tuh juga ada lampunya. Terus lampunya tadi Baba bilang apa gitu, nggak boleh kenapa gitu, akhirnya jadi kayak Sebenarnya gitu. sih, kalau emang sekarang sih rata-rata cuma hanya untuk nyeting, kalau lampu doang nggak seru om. Ya kan? Iya. Pasti harus kelihatan lihat tem apa gimana. Ada juga tem yang ditutupin. Tapi main motor sekarang mah patokannya sama Keystar.
racebox, udah. Iya. Ya karena udah teknologinya ke situ, jadi kita semua tuh dimanjain bro. Teman-teman tuh semua kan ngelihat akhirnya kan. Tapi kan kalau misal saya owner om, misalnya saya owner nih, saya bikin motor, tem saya belum sanggup, saya mau main, tapi mekanik kan pasti ngerem om, tem lu belum segini, bingung. Nah, kan kita bikin motor buat main, ntar kadang bikin motor buat main, temnya udah ketemu, jokinya nggak ketemu. Maksudnya joki nggak ketemu gimana? Iya, misalnya apa? Saya ketemu siapa? Ya kan? Ketemu B dah, mama. Ini nggak bisa ketemu. Oh, ya kan ada, iya, kan gitu. Iya, Nah, kenal nggak enak apa gimana? Bingung juga om, ya kan? Tapi kalau zaman dulu kan kita owner nih bikin motor, nggak perlu patokan tem. Ayo main, udah main, ya kan? Lu pernah nggak sih maksudnya dengan teman sohib gitu, dengan teman yang lo kenal gitu tuh? Pernah om, pernah kita main. Ya cuma ya kita profesional. Nah, di iya, luar kita ya, teman. sebenarnya kan bisa aja kita profesional teman, aja. Di luar kita teman. Tapi di track, ayo. Saya pernah kok. Bahkan ibaratnya kayak kejadian kemarin saya main sama Bolang, ya kan. Terus saya main sama Maeja. Kasarnya kan kita di luar keren aja, ya kan. Tapi kita saat balap apa gimana? Ya lu profesional buat bengkel lu, gua profesional buat bengkel gua, ya kan. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Kalau gitu mah ya kan. Jangan. Channel jangan. Itu kacau itu. jangan. Lalu terus yang lu aktif sekarang meskipun apa namanya ya? Bukan aktif maksudnya. Yang sampai saat ini masih lu singgahin di mana? Di Fokus berarti? Fokus masih. Di situ aja berarti? Di Fokus masih, terus di Gyms, Bekasi, masih, ya kan? Masih di apa? Di bengkel baru om di Pangga, masih di apa Asep. Hanya panggilan aja om, ngelepas hobi. Lu berarti ngerunning, nyeting. Yang penting ibaratnya kita kasih masukan ke mekanik, masuk, ya kan? Udah. Lagian juga kan sekarang bukannya ya ketika sekarang dimudahin sama teknologi kan tadi yang seperti lo bilang kan tinggal ngeliat data kan. Data dia apa gimana. Selagi lo bisa ngasih apa namanya ya masukan yang bagus menurut mekanik itu oh iya bener nih. Yang perlu diganti gearnya atau spoilernya itu kan emang kepiawaian si joki menurut gue ya. Terus itu yang motor lo yang apa namanya? Poswan bloknya Reking apa kabar? Ada om, belum ketemu, masih ngeriset. Masih. Itu masih tuh. Erekjet. Blok Erekjet. Blok Erekjet aja nggak apa-apa, angkat aja dulu kalau nggak. Nggak usah. Itu udah tahun keberapa ini bro? Udah. Kemarin lagi di reset bloknya ada kebocoran. Terakhir lagi nungguin blok barunya. Dulu nih ya, yang seinget gua ya, yang modelan aneh-aneh begitu tuh Kita Motor. Almarhum Bang Jaya tuh mekanik itu, yang di Gempol kalau nggak salah. Namanya Sukhoi kalau nggak salah motornya dulu tuh. Oh iya, tahu. Ijo rangkanya, seinget gue itu Poswan. Cuma dia punya headnya Reking. Iya. Itu yang kalau menurut gue karena tracknya dulu 800 ya, masih panjang gitu. Itu motor kalau mau setar gitu, udah asapnya. Ngebul banget. Udah gitu basah banget. Nyari keringnya tuh bener-bener keran sampai ditutup. Zaman-zaman dulu. Begitu. Aduh, elah. Belum lepas, udah buru gitu. Aduh, almarhum Bang Jaya tuh, ya Allah itu gua kalau inget itu salah satu orang yang banyak belajar lah gue dengan mesin. Salah satunya almarhum itu. Sama Mas Eko Jawa juga. Kenal. Gitu. Ya itu apa namanya mekanik-mekanik yang gue banyak bertukar pikiran gitu, gue banyak nanya gitu. Dulu ibaratnya Mas Eko Jawa di di Jakarta Timur siapa sih yang nggak kenal? Kasarnya bener di sini dia Reking ya, Reking Reking ya dia tuh. Cuman ya,
Oh, habis berarti? Habis, suruh manajer. Oke. Kalau begitu, brother, kapan waktu nanti kalau lu lagi senggang, boleh kita ngobrol lagi. Oke, siap. Kayaknya dia juga mau malam ini mau olahraga. Thank you, bro. Oke, thank you, bro. Ada panggilan. Thank you ya. Iya, iya. Assalamualaikum.